Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin UN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Filsafat Umum yang berjudul Aliran Filsafat Positivisme Auguste Comte. Apa sih pentingnya aliran positivisme? Pentingnya aliran positivisme adalah aliran yang dapat menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan yang dapat diamati secara empiris. Ada beberapa alasan mengapa positivisme dianggap penting dalam filsafat dunia dan ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan ilmiah, positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang valid dan objektif. Dalam positivisme, pengetahuan didasari pada observasi, eksperimen, pemodelan matematika. Pendekatan ilmiah ini membantu pencabutan dan asumsi yang tidak teruji dalam pembentukan pengetahuan. Poin yang kedua, pengertian aliran positivisme. Positivisme itu berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu fakta, yaitu apa yang berdasarkan dengan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contohnya istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meladeni contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika, menanyakan hakikat, benda, atau penyebab yang sebenarnya, termasuk juga filsafat. Jadi positivisme itu menekan yang fakta dan menolak yang metafisika. Hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Aliran filsafat positivisme adalah pendekatan dalam filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Positivisme tekanan penting metode ilmiah dan pengetahuan yang dapat diamati secara empiris dalam memahami dunia. Ada beberapa fitur utama dari aliran positivisme, antara lain empiris. Positivisme menekan pentingnya pengalaman empiris sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut positivisme, pengetahuan yang dapat diandalkan hanya dapat diperoleh melalui observasi langsung dan pengujian empiris yang sistematis. Poin yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya aliran positivisme Auguste Comte. Auguste Comte adalah pendiri aliran filsafat positivisme dan dia mengembangkan sebuah kerangka kerja filosofis yang mencakup 3 tahapan perkembangan pengetahuan manusia. Yang pertama yaitu tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positif. Tentang cara bekerja aliran filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte, tahapan teologis. Yang pertama, Comte menganggap bahwa perkembangan pengetahuan manusia dimulai dengan tahap teologis. Pada tahap ini, manusia mencoba menjelaskan fenomena alam dan sosial melalui konsep-konsep teologis dan supranatural, seperti dewa-dewa dan kekuatan gaib. Penjelasan berdasarkan mitos, legenda, dan keyakinan agama mendominasi cara berpikir pada tahap ini. Yang kedua, tahap metafisis adalah tahap di mana masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahap metafisis merupakan hasil penggeseran dari tahap teologis dan terjadi kira-kira tahun 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap metafisis ini muncul konsep abstrak dan kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Tahap ini mempercayai bahwa segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah, dan masyarakat mencari penjelasan atas fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Sebagai ilustrasi, satu-satunya adalah banyak orang yang sudah berpendidikan tinggi, namun dia masih percaya pada peramal atau dukun dalam kosmologi Jawa. Yang ketiga, yaitu
Tahap positif adalah yang mana akal manusia telah mencapai puncak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Orang tidak lagi mencari pengetahuan absolut tentang sebab-sebab akhir, tapi menanyakan kaitan statis dan dinamis gejala-gejala. Sebagai ilustrasi adalah jika sakit dan berobat ke rumah sakit, maka yang menyembuhkan adalah obat. Makan dan istirahat teratur bukan karena dewa atau dukun. Tahapan positifis mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjau, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Poin yang keempat, kritik tentang aliran positivisme. Meskipun aliran positivisme memiliki kontribusi dan pengaruh yang signifikan, ada beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritik umum terhadap aliran filsafat positivisme adalah sebagai berikut. Reduksionisme. Positivisme cenderung mengadopsi pendekatan reduksionis dalam menjelaskan fenomena kompleks. Pendekatan ini mencoba memahami fenomena yang kompleks dengan memecahkannya menjadi komponen yang lebih sederhana dan dapat diukur secara empiris. Namun, hal ini dapat menyebabkan pemantauan yang terlalu sempit dan mengabaikan aspek kompleks dan kontekstual dari fenomena tersebut. Positivisme pada kenyataannya menitikberatkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah tergantung kepada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajian yang terbatas pada hal yang nampak saja, padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you.